Saya Petrus Pantur, asal saya dari Tal, Desa Tal, Kecamatan Satremisi. Saya berada dalam Ketua Kelompok Tani Desa Bangkabaru, Desa Tal, Kecamatan Satremisi. Selama ini kita juga merasa tanaman kita tanam cuma-cuma karena memang kondisi sebelum mati air atau sebelum rotasi tanaman, kami petani merasa resah karena hama dan penyakitnya itu datangnya bertubi-tubi, terutama hama wereng coklat. Nah, itu yang sangat meresahkan masyarakat. Tetapi setelah pemerintah adakan program pergantian tanaman, kami ikut. Nah, setelah itu kami tanam setelah mati air, kami merasa puas dengan apa yang kami tanam, yang walaupun hasilnya belum kami tahu, tetapi kami melihat dengan mata kepala sendiri saja pertumbuhannya itu sangat-sangat memuaskan. Proses perkembangan hama dan penyakit sebelum mati air itu sudah luar biasa banyaknya. Tetapi setelah mati air, artinya pengeluaran untuk biaya produksi petani agak berkurang karena setelah kita amati di lapangan, hama dan penyakitnya itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Oleh sebab itu, kami merasa bersyukur kepada pemerintah karena adakan mati air untuk menggantikan tanaman. Jadi kami berharap untuk tahun-tahun yang akan datang, pemerintah juga tidak puas untuk memberikan program pergantian tanaman kepada kami sebagai petani. Kalau untuk benihnya itu memang ada bantuan benih setiap tahun oleh pemerintah. Cuman varietas yang kami terima sebelum varietas yang kami tanam sekarang ini agak berbeda dengan varietas yang sekarang. Karena yang sekarang ini kalau kami lihat proses pertumbuhannya itu dan perawatannya itu sangat-sangat tidak merugikan kami petani. Karena varietas yang kami tanam sekarang ini varietas Cakrabuana. Kami harap kepada pemerintah kiranya untuk musim yang akan datang kami mohon untuk mengadakan benih yang seperti ini juga. Kalau untuk saya punya ini, penggunaan pupuknya itu hanya NPK dan pupuk semprot, pupuk hayati itu. Nah, kalau untuk N-nya itu 0%, itu untuk pengalaman saya punya lahan sendiri. Nah, tetapi sebagian besar saya lihat petani dan saya terus menanyakan kepada teman-teman petani, kamu menggunakan pupuk apa? Ada yang menggunakan N, ada juga yang tidak menggunakan pupuk N. Jadi kami merasa beruntung sekali setelah tanam kedelai kemarin ini ternyata tidak salah apa yang disampaikan oleh para penyuluh semua, bahwa kalau kita sudah tanam kedelai, penggunaan N di lahan kita agak berkurang. Terima kasih. Harapan kedepannya Pak, kami sebagai petani, kami belum puas dan kami mau tahu juga bagaimana kalau kami serius program pemerintah, misalnya tanam kedelai. Nah, karena yang kemarin ini bukan karena ulahnya pemerintah, karena tidak hasil, karena ulahnya kami petani, karena kami menganggap
tanam kedelai ini hanya ngarang-ngarang saja, padahal ada manfaatnya bagi kami petani. Jadi harapannya kami, semoga pemerintah tidak bosan-bosan untuk menurunkan tanaman pergantian tanaman untuk yang akan datang, tahun-tahun yang akan datang. Dan saya harap juga kepada pemerintah Kabupaten Manggarai, kiranya carilah benih yang baik untuk kami petani supaya kita sama-sama mendukung program benih nasional. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Mikael Karus, alamat Pongkukung Desa Bebo, Ketua Kelompok Tani Beongnai di Desa Bebo, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai. Sebelum pemberhentian air, kami merasa kecewa karena manakala kami punya penghasilannya tidak sesuai dengan tenaga atau pengeluaran modal kerja kami, upah kerja kami. Tapi setelah ada program perubahan tanaman palawija, setelah itu proses panen penghasilan kami sangat-sangat memuaskan. Manakala kami selama pemberhentian air ini, karena pada waktu itu kami proses pengolahan tanah ini, perubahan tanaman dari tanam kedelai, sekarang kami tanaman padi lagi. Nah, ketika ada program bantuan benih Impari JT dari Dinas Pertanian, kami selaku petani di kelompok tani Beongnai ini rasa membanggakan dan memuaskan penghasilannya, karena selama ini kami sudah memanen penghasilannya itu produktifnya sangat tinggi. Oleh karena itu kami rasa bangga dengan program pemerintah. Kalau memang ada pola tanamnya itu berubah untuk dalam 1 tahun, saya kira ini hasil diskusi kami sebagai kelompok tani dengan ketua kelompok tani. Mikael, apakah Bapak Mikael menyetujui keterkaitan program rotasi tanaman? Dari sebelumnya kita tanam padi, sekarang kita merubahnya itu tanam padi, kedelai, padi. Apakah dengan metode ini Bapak setuju atau tidak? Kami juga bukan tidak setuju, tapi kalau memang seperti yang kami sudah alami selama ini, hanya barangkali ini minta bantuan kepada Dinas Pertanian juga, barangkali bisa merubahi dia punya jadwal pemberhentiannya itu. Kalau memang dalam 1 musimnya itu ya 1 musim, tidak melebihi dari 1 musim, karena manakala kami selama ini gelisah hanya karena keterlambatan tanaman padi ini. Oleh karena itu, kalau untuk pemberhentian 1-2 bulan dalam tahun, setiap kali program dari Dinas Pertanian, kami sangat setuju sekali. Kalau memang progres kerjanya nanti sama yang sudah kami alami selama ini, bukan kami tidak setuju, semuanya kami setuju. Tapi akhirnya jadwal pemberhentiannya itu betul-betul pas dalam 1 musim tanam. Oke. Baik, nama saya Filipus Dos. Jadi saya selaku PUPT Kecamatan Satarmese. Jadi Kecamatan Satarmese ini ada 23 desa. Jadi saya sendiri selaku sebagai petugas pengamat hamanya atau petugas PUPT. Jadi pada saat ini kami berada di lokasi para petani yang ada di Desa Tal.
masalah hama dan penyakit merupakan masalah sangat penting dalam budidaya tanaman padi sawah, terutama yang ada di Kecamatan Satarmese pada umumnya. Terutama ada beberapa wilayah yang merupakan endemik dari beberapa hama dan penyakit, terutama beberapa desa yang ada di pesisir pantai yang ada di wilayah Kecamatan Satarmese ini. Dari sekitar 4 desa ada hama yang merupakan hama endemik, terutama hama bereng batang coklat. Jadi hama ini merupakan hama yang sangat penting dan mempengaruhi produktivitas dari penanaman dari tanaman padi. Pada saat ini tempo hari kita melakukan pergiliran tanaman. Itu alasannya karena ada peningkatan intensitas dari serangan WBC, bereng batang coklat. Nah, itu tempo hari kita tentu bekerja keras dengan para petani, kelompok-kelompok tani untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa kalau misalnya kita terus melakukan penanaman padi sawah di saat endemik dari BBC ini akan berpengaruh terhadap produktivitas dari tanaman padi sawah. Oleh karena itu tempo hari kita sarankan supaya melakukan pemberhentian air. Dan pemberhentian air ini bukan berartinya kita mengosongkan wilayah di sini, tapi kita bekerjasama dengan pemerintah juga untuk mengisi program. Dari program yang masuk tempo hari adalah program komoditi kedelai. Kita pilih komoditi kedelai karena kita mengetahui bahwa di kedelai juga ada manfaat, terutama di akarnya ada namanya bakteri Rhizobium. Jadi bakteri Rhizobium ini adalah bakteri yang mengikat nitrogen dari udara, sehingga itu nanti dampaknya positif terhadap pertumbuhan tanaman padi, terutama nanti pada saat tanam padi dari para petani akan mengurangi pupuk N-nya, begitu. Jadi berkaitan dengan produktivitas sebelum pemberhentian air, memang sebelum itu produktivitas sangat menurun karena terganggu oleh serangan hama, terutama hama bereng batang coklat. Kalau untuk penyakitnya di sini mungkin hanya penyakit tungro, karena yang menjadi vektornya itu adalah bereng hijau. Kalau untuk penyakit-penyakit yang lain macam blas, kresek tidak ada di wilayah-wilayah sini di pesisirnya, kecuali di bagian wilayah yang di agak ketinggian ya, di agak ketinggian ada itu penyakit kresek maupun blas. Produktivitas itu sangat diperlukan ya dalam proses budidaya komoditi apa saja, terutama yang berkaitan dengan di wilayah ini adalah padi sawah. Itu yang dicari. Nah, berkaitan dengan saran kami sebagai petugas pengamat hama di Kecamatan Satarmese, yang pertama adalah tetap pertahankan pergiliran tanaman. Itu sangat penting sekali, karena kita lihat saja peningkatan intensitas serangan hama di lapangan sangat menurun. Bahkan dalam musim ini saja penyemprotan pestisidanya hampir sama sekali para petani tidak ada sama sekali. Oleh karena itu disarankan supaya harus ada pergiliran tanaman. Nah, dengan pergiliran tanaman ini tentu para petani harus paham bahwa ini sangat penting sekali supaya menurun intensitas dari serangan hama, baik hama bereng hijau, bereng batang coklat, penggerek batang. Ini semua kan tidak ada saya amati di lapangan. Nah, oleh karena itu saya sebagai petugas lapangan disarankan supaya harus ada pergiliran tanaman. Yang pertama. Yang kedua, harus memilih varietas. Itu sangat penting, karena varietas ini sangat penting berkaitan dengan hama dan penyakit.
terutama ada varietas-varietas tertentu yang tahan terhadap hama dan penyakit. Nah, yang sekarang pada musim sekarang ini adalah mereka menanam varietas Cakrabuana, itu bantuan dari pemerintah, dan produktivitasnya di atas 7,8. Kemarin kita sudah ambil uwinan di salah satu kelompok di TAL 2, jadi produktivitasnya 7,8. Kemudian berikutnya adalah setelah kita melakukan pemilihan varietas, kemudian tentu kedepannya kita berusaha supaya meminimalisir penggunaan pestisida, itu sangat penting. Itu tugas kami sebagai tugas lapangan di lapangan. Tapi memang ini membutuhkan banyak tenaga. Bahkan 23 desa yang ada di Kecamatan Satarmese ini, saya sendiri saja sebagai petugas pengamat hama. Padahal tugas ini sangat penting, karena tugas kami ini adalah menjaga supaya produktivitas dari padi sawah yang ada di kecamatan ini kita terjaga. Tapi kalau misalnya saya sendiri saja yang ada di di satu kecamatan yang 23 desa jumlahnya, itu juga tidak terlalu efektif kerjanya. Oleh karena itu saya minta supaya ini juga evaluasi, barangkali bisa nanti ke depannya ditambahkan tenaga yang ada di Kecamatan Satarmese ini, karena sesuai dengan potensi luas lahan sawah yang cukup besar. Saya kira mungkin itu saja dari saya sebagai petugas lapangan, sebagai PUPT di Kecamatan Satarmese. Saya kembalikan. Nama saya Blasius Badur. Saya selaku koordinator BPP Kecamatan Satarmese yang bertugas di wilayah 23 desa di Kecamatan Satarmese. Yang pertama, mengapa air irigasi Menteri ini dihentikan dan melakukan rotasi tanaman kedelai? Ini disebabkan laporan dari pengamat hama di Kecamatan Satarmese menyatakan bahwa tingkat intensitas serangan hama dan penyakit di wilayah Pamantar 2 ini cukup tinggi. Itu yang menyebabkan produktivitasnya turun drastis. Itu sampai 3-4 ton per hektar. Itulah dasarnya mengapa kita berkoordinasi dengan camat, berkoordinasi dengan seluruh stakeholder di kecamatan untuk bagaimana kita mengambil langkah bagaimana memperbaiki situasi dan kondisinya. Dari itu maka kita akan melakukan pengendalian dengan menggunakan rotasi tanaman, yaitu irigasi Menteri 2 dihentikan, kemudian dilanjutkan dengan penanaman kedelai di petak sawah. Sederhananya bahwa hama dan penyakit ini adalah makhluk hidup, dan dia kalau tidak ada makanannya pasti mati. Sehingga dasar itulah maka kita berkoordinasi dengan kecamatan, berkoordinasi dengan Pak Camat, dengan seluruh pemerintah stakeholder di kecamatan untuk bersama-sama memanggil seluruh kepala desa, berkoordinasi dengan ketua kelompok untuk rapat untuk menghentikan air dan melakukan rotasi tanaman kedelai. Nah, dari situ berjalan, kemudian produktivitas kedelainya juga lumayan bagus, dan setelah kedelainya sudah panen maka air irigasi kita jalankan dengan membersihkan dulu saluran primer dan sekundernya sehingga aliran air itu cepat masuk ke petak sawah. Dan setelah melakukan monitoring di 5 desa yang ada di wilayah Pamantar 2 ini, pertumbuhan tanamannya cukup bagus. Dan begitu kita berdiskusi dengan kelompok tani, dengan petani yang ada, bahwa dengan kegiatan rotasi tanaman ini membawa dampak yang baik
sehingga memang kondisi tanaman itu kalau saya lihat ini dengan kita mengambil ubinan beberapa hari yang lalu di kelompok Tani Talua Desa Tal ini, dengan hari ini di Poktan Bangka Beru, kalau kemarin produktivitasnya 7,8, nanti sebentar kita melakukan penimbangan hasil ubinannya, tapi rata-ratanya dari 5 desa yang ada di wilayah Mantер 2 ini perkembangan padinya cukup bagus, dan ini memberi signifikan produksi. Setelah saya hitung produktivitas sebelum melakukan penerapan rotasi tanaman, itu produktivitasnya rata-ratanya di irigasi Mantер 2 ini hanya 4 ton per hektar. Nah, dengan sekarang ini sudah dia 7-8 ton produktivitasnya. Jadi ada 3-4 ton kenaikannya. Dan ini yang memberi keuntungan besar bagi para petani, sehingga nanti kedepannya bahwa kegiatan ini kita teruskan, dan saya berencana tahun-tahun yang akan datang ini seluruh hamparan padi sawah di wilayah Tremesi ini seluas 2.404 hektar itu semua melakukan rotasi tanaman dengan tanaman kedelai, karena dari segi penggunaan pupuknya juga berkurang, kemudian produktivitasnya tinggi, dan ini yang dampak yang signifikan bagi para petani, sehingga kesiapan ketahanan pangan kita di Kabupaten Manggarai ini tetap terjaga, karena bagaimanapun Tremesi adalah sentra produksi padi, dia akan menyokong kebutuhan beras untuk kabupaten ini. Harapannya bahwa pemerintah kabupaten selalu membackup apapun yang kita rencanakan di kecamatan ini, sehingga memberi dampak yang signifikan. Dari pengambilan ubinan hari ini yang berlokasi di sawahnya Bapak Petrus Bantur dengan luas sawah 0,5 hektar, varietas Cakrabuana. Jadi setelah kita melakukan penimbangan hasil ubinan, itu kita dapat 9,7 ton per hektar. Dari hasil ini kita merasa bersyukur dan berterima kasih bahwa apa yang kita perjuangkan selama ini berkaitan rotasi tanaman, dan tidak lagi kita menanam padi saja, tetapi kita membuatnya rotasi tanaman, yaitu padi kedelai padi. Itu yang membuat signifikan pengambilan ubinan hari ini.